Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang K3LH bersama saya Rizky Ahmad Farezi. Apa sih itu K3LH? K3LH diartikan sebagai upaya atau pemikiran untuk menjamin keutuhan dan kemampuan jasmani serta rohani ketika sedang bekerja. K3LH juga dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi karyawan atau tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerja. Landasan undang-undang mengenai kesehatan keselamatan kerja lingkungan hidup. Sebenarnya, undang-undang di bidang K3LH sudah ada sejak dulu, tepatnya pada tahun 1970, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 pada tanggal 12 Januari 1970. Adanya undang-undang ini setelah Belanda hadir di Indonesia dan adanya permasalahan keselamatan kerja di lokasi Indonesia, sehingga mulai terasa untuk melindungi modal yang ditanam untuk industri. Namun, kehadiran K3 ini baru dikenal banyak orang pada tahun 2000-an. Selama 30 tahun lebih, K3 tidak berjalan karena kurangnya kesadaran baik dari pengusaha dan juga pekerja. Kurangnya kesadaran dari berbagai pihak dikarenakan memang belum adanya insiden kecelakaan ketika bekerja di lokasi tempat kerja tersebut. Tujuan K3LH. Ada 3 tujuan utama K3LH berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang pertama itu adalah melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Dimanapun kita bekerja, keselamatan diri, keselamatan orang yang bekerja itu adalah yang paling utama. Sehingga dalam sebuah pekerjaan harus ada orang yang bisa menjamin dan juga melindungi orang-orang yang bekerja. Lalu nomor 2 itu adalah menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Sumber produksi itu harus diperiksa kegunaannya. Apakah masih sesuai dengan guna fungsi utamanya? Agar apa? Agar kita bisa menggunakan ini secara aman dan juga efisien, dan juga tidak menciderai orang-orang yang menggunakan alat tersebut. Sehingga yang nomor 3 itu adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Dengan terpenuhinya poin nomor 1 dan nomor 2, maka produktivitas itu akan meningkat, sehingga terjadinya peningkatan produktivitas nasional. Fungsi dari kesehatan keselamatan kerja lingkungan hidup mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. K3LH atau biasa kita sebut dengan kesehatan keselamatan kerja lingkungan hidup merupakan segala bentuk kegiatan yang berfungsi untuk menjamin serta melindungi keselamatan dan kesehatan para tenaga kerja dengan mencegah risiko terjadinya kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Sasaran K3LH. Nomor 1 itu adalah mencegah ada atau terkena penyakit di tempat kerja. Nomor 2, mencegah terjadinya kecelakaan ketika sedang bekerja. Nomor 3, itu adalah mencegah terjadinya kematian di tempat kerja. 4, mengurangi dan mencegah terjadinya cacat tetap atau permanen. 5, mencegah pemborosan tenaga kerja, alat, modal, maupun sumber-sumber produksi. 6, mengamankan material konstruksi pemakaian kerja. 7, meningkatkan konsiditas kerja tanpa adanya pemerasan tenaga kerja dan menjamin kehidupan yang lebih produktif. Terakhir, nomor 8 itu adalah menjamin tempat kerja yang bersih, sehat, aman, dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan semangat ketika sedang bekerja. Ciri-ciri K3LH. Yang pertama itu adalah memberikan fasilitas kerja seperti seragam dan sepatu keselamatan. Kedua fasilitas ini untuk dipakai seluruh karyawan atau pekerja yang terlibat dalam produksi, bengkel, dan lapangan. 2.
memasang atribut K3LH di perusahaan atau pabrik. Misalnya, membuat tulisan yang berisi peringatan pekerja agar selalu sadar tentang keselamatan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan perusahaan. Atau bisa juga, sebelum memasuki area produksi, security memeriksa perlengkapan yang dibawa karyawannya. 3. Menerapkan K3LH dalam prosedur dan sistem kerja. Seorang manajemen dari perusahaan tentu akan mengupayakan atau mengusahakan para karyawannya sesuai dengan K3LH, yaitu dengan memberikan petunjuk tentang K3LH agar pekerja lebih memahami pengertian K3LH dan menerapkannya pada lingkungan kerja. Penerapan K3LH. Ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk melakukan atau membuat penerapan K3LH ini berjalan lancar di lingkungan kerja. Hal yang pertama harus dilakukan adalah membuat kebijakan. Dalam penerapan K3LH, membuat kebijakan berarti setiap perusahaan berkomitmen untuk menjamin seluruh kesehatan serta keselamatan struktural yang ada dalam perusahaannya, sehingga perusahaan mau membuat kebijakan mengenai K3LH. Setelah membuat kebijakan, perusahaan harus melakukan perencanaan K3LH. Dalam melakukan perencanaan, semua plan dalam K3LH harus diperhatikan, baik nanti dari aturan-aturan jelas dan mudah dipahami, serta aturan-aturan tersebut harus mengacu kepada kebijakan. Selanjutnya, ketika perencanaan sudah terjadi, hal selanjutnya yang dilakukan adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan K3LH, harus jelas bahwa aturan-aturan yang telah dibuat benar-benar dilakukan sesuai prosedur yang ada. Lalu, adanya juga pemantauan. Ketika adanya pelaksanaan, harus ada juga yang namanya pemantauan. Supaya apa? Supaya semua orang yang melanggar SOP dari aturan K3LH agar segera diberi sanksi atau diperingati, agar terciptanya pelaksanaan K3LH yang disiplin. Lalu yang terakhir itu adalah evaluasi K3LH. Setelah melewati rangkaian yang panjang tersebut, harus adanya evaluasi dalam jangka waktu tertentu. Fungsinya untuk apa? Agar penerapan K3LH terus berjalan menuju langkah yang lebih baik dan semakin baik. Usai sudah pemaparan mengenai kesehatan keselamatan kerja lingkungan hidup. Sekian dan terima kasih.